Bayangkan nih guys, sebuah kekuatan yang mampu mengguncang fondasi ekonomi sebuah bangsa bukan dengan senjata atau kekuatan militer, melainkan dengan keputusan finansial yang cerdas dan berani. Bayangkan juga seorang individu yang mampu mengalahkan bank sentral dari negara adidaya. Ya, inilah kekuatan George Soros, sosok yang namanya identik dengan kontroversi dan kekuatan finansial yang luar biasa. Nah, di dunia keuangan global, nama George Soros bagaikan legenda nih guys, yang hidup. Ia dikenal sebagai investor dan spekulator ulung yang tak gentar nih mengambil risiko besar. Melalui Soros Fund Management dan Quantum Fund miliknya, ia telah mencatatkan rekor keuntungan yang fantastis. Salah satu aksinya yang paling terkenal adalah peristiwa Black Wednesday pada tahun 1992, di mana ia berspekulasi melawan pound sterling Inggris, menghasilkan keuntungan miliaran dolar, dan memaksa Inggris keluar nih dari mekanisme nilai tukar Eropa atau ERM. Nah, peristiwa ini nggak hanya melambungkan namanya ke puncak popularitas, tetapi juga memicu perdebatan sengit tentang peran dan pengaruhnya di panggung ekonomi dunia. Namun, lagi-lagi sosok George Soros jauh lebih kompleks daripada sekedar seorang spekulator. Ia juga dikenal sebagai filantropis yang dermawan melalui Open Society Foundation, sebuah organisasi yang mendukung berbagai inisiatif pro-demokrasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Di satu sisi ia dipuji sebagai visioner yang berani dan peduli pada isu-isu sosial, di sisi lain ia dituduh menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi politik global demi kepentingan pribadinya guys. Dan karena kontradiksi inilah yang memunculkan pertanyaan penting tentang batasan kekuasaan dan tanggung jawab individu yang memiliki pengaruh finansial sebesar Soros. Lantas, siapakah sebenarnya George Soros? Apakah ia seorang pahlawan finansial yang berani mengambil risiko demi keuntungan dan perubahan sosial? Ataukah seorang manipulator ulung yang memanfaatkan kekayaannya untuk mendominasi dan juga mengendalikan? Nah, sejauh mana sih kekuasaan finansial yang terkonsentrasi pada satu individu dapat diterima dalam tatanan dunia yang semakin kompleks ini? Di video ini, kita akan mengupas tuntas sosok George Soros, menelusuri perjalanan hidupnya, menganalisis strategi investasinya, menimbang kontribusi filantropisnya, dan merenungkan dilema etis yang menyelimuti sosok kontroversial ini. Menjelang Perang Dunia Kedua, saat bayang-bayang Hitler semakin membesar dan antisemitisme merajalela di Eropa, Tiffader Schwarz, seorang Yahudi di Hongaria, merasakan gelisah. Pengalamannya yang kelam sebagai tawanan perang di Rusia telah membuatnya waspada. Ia menyadari bahaya yang mengintai dirinya dan putranya, yaitu George. Dalam situasi yang genting itu, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya secara tiba-tiba. Dengan mengubah identitas Yahudi mereka, ia berharap dapat menyelamatkan keluarganya. Setelah perjuangan yang panjang, ia berhasil mendapatkan sertifikat identitas palsu. Demikianlah lahirnya nama belakang legendaris Soros yang kemudian menjadi simbol perjuangan dan keberhasilan. Nama Soros yang dalam bahasa Esperanto berarti akan melambung tinggi seakan menjadi metafora bagi kehidupan Tiffader yang penuh lika-liku. Nah, ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, bayang-bayang kekejaman Nazi mulai menyelimuti Eropa. Dan bagi keluarga Soros, ancaman ini menjadi kenyataan pada tahun 1944 ketika pasukan Jerman menduduki Hungaria. Tiffader Soros, ayah George yang telah merasakan pahitnya diskriminasi, semakin khawatir akan keselamatan putranya. Dan dalam situasi yang genting ini, ia mengambil keputusan berani dengan memalsukan identitas George sebagai anak baptis seorang keluarga Kristen berpengaruh. Dengan status barunya, George berhasil lolos dari kejaran Nazi dan mendapatkan perlindungan yang sangat dibutuhkan.
Nah, pengalaman traumatis ini menanamkan pemahaman mendalam pada diri George tentang pentingnya keberanian dan tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Tepat 2 tahun setelah perang, masalah baru menghantui keluarga Soros. Dengan Hongaria yang hancur, Tivadar mengalami kesulitan keuangan yang besar. Dampak perang membuatnya sulit mencari pekerjaan yang layak. Bahkan bantuan pemerintahan pun enggak membuahkan hasil. Dan George mudah mengambil langkah berani. Ia memutuskan untuk meninggalkan Hongaria dan bermigrasi ke London untuk memulai hidup baru sebagai orang dewasa mandiri. Ia percaya guys, tindakannya akan meringankan beban keuangan ayah dan keluarganya dengan menanggung biaya hidupnya sendiri. Meski diliputi kecemasan dan ketidakpastian, keyakinannya kuat di dalam dirinya dan meyakinkan juga bahwa ia akan menemukan jalan, mungkin karena ia tahu juga bahwa dirinya adalah putra Tivadar. Dan sejak awal kedatangannya di London, Soros menghadapi berbagai tantangan. Dengan keterbatasan dana dan kemampuan bahasa Inggris yang minim, ia mengandalkan bantuan organisasi amal Yahudi untuk bertahan hidup. Setelah beberapa waktu, ia berhasil menemukan tempat tinggal dan bekerja sebagai porter kereta di stasiun. Pekerjaan ini meskipun sederhana, menjadi langkah awal bagi Soros untuk meraih cita-citanya. Dan setelah beberapa bulan bekerja, Soros berhasil mencapai kemandirian finansial. Dan tujuan selanjutnya adalah melanjutkan studi dan menjadi seorang profesional yang sukses seperti ayahnya. Dengan tekad yang kuat, Soros giat belajar bahasa Inggris dan mengumpulkan uang untuk kuliah di London School of Economics atau LSE. Beliau lulus dari LSI pada tahun 1952 dan Soros menyadari bahwa peluang kerja untuk filsuf sangat terbatas dan bergaji rendah. Ia memutuskan untuk beralih ke industri bisnis dan keuangan yang lebih menjanjikan. Setelah mengirim banyak lamaran dan mengalami banyak penolakan, akhirnya nih guys, ada sebuah bank, Singer and Friedlander, memberinya kesempatan sebagai pedagang junior di departemen arbitrase. Dengan tekad dan kerja keras, Soros ini berhasil berkembang dan dikenal sebagai salah satu bakat menjanjikan di industri tersebut. Dan pada titik ini nih guys, Soros menyadari bahwa jika ia ingin mencapai puncak dunia, ia harus meninggalkan London dan menuju pusat keuangan dunia. Dengan visi dan tekad yang kuat, ia sekali lagi mengikuti kata hatinya dan pada musim gugur tahun 1956 ia membeli tiket sekali jalan ke pusat keuangan dunia. George mengawali karir finansialnya sebagai pedagang junior di London pada tahun 1945. Meski pengalamannya masih terbatas, semangatnya membawanya terus belajar dan berkembang di dunia perdagangan yang penuh dinamika. Nah, setelah 2 tahun, ia berhasil menunjukkan potensi besarnya dan meraih kesuksesan finansial pertamanya. Namun, ambisinya gak berhenti sampai di situ guys. Ia ingin mencapai puncak dunia keuangan dan Soros memutuskan untuk pindah ke pusat keuangan dunia. Ia meski banyak yang memperingatkan risiko yang akan ia hadapi nanti. Tapi, penuh keyakinan, ia meninggalkan zona nyamannya di London dan memulai petualangan baru. Jadi emang harus punya tekad dan visi yang bagus ya guys untuk meraih apa yang kalian inginkan. Next. Pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, kondisi ini menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif. Nah, Soros yang melihat potensi besar di pasar Amerika memutuskan untuk merantau ke New York. Dia berbekal pengalamannya di pasar Eropa, Soros nih dengan mudah menembus dunia investasi di Wall Street guys. Kemampuannya dalam menganalisis saham-saham Eropa yang undervalue membuatnya menjadi sosok yang sangat diperhitungkan. Dan dalam waktu singkat, ia berhasil membuktikan kemampuannya dan meraih kesuksesan yang gemilang. Wah, emang kalau udah cerdas tuh enak ya guys ya. Dan Soros dengan keahliannya di Wall Street segera menonjol nih di Departemen Sekuritas Eropa V-Time & Co. Di sini ia nggak hanya meraih kesuksesan finansial melalui transaksi-transaksi besar,
tetapi juga mulai merumuskan teori refleksitas yang inovatif. Nah, teorinya ini yang akan menjadi fondasi kesuksesannya di masa depan. Berpendapat bahwa persepsi pasar yang seringkali salah dapat membentuk realitas ekonomi. Dan karir Soros terus menanjak. Di usia 33 tahun, ia ditawari posisi yang bergengsi di Anhalt dan Esbler. Meskipun jabatan wakil presiden ini menawarkan stabilitas dan prestis, Soros melihatnya sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ia gak puas dengan kesuksesan yang telah diraih. Soros mendirikan hedge fund sendiri pada tahun 1969 guys. Dengan strategi yang terfokus pada investasi di sektor real estate, Double Eagle berhasil tumbuh pesat dalam beberapa tahun. Nah, keberhasilan ini nggak hanya memperkaya Soros secara finansial, tetapi juga memberinya platform untuk mewujudkan visinya tentang perubahan sosial. Kali ini, Soros di puncak kesuksesannya merasakan batasan dalam mengeksplorasi potensi penuhnya. Pada usia 51 tahun, sebuah pencerahan mendorongnya untuk mendirikan hedge fund sendiri. Dengan Soros Management Fund, ia berharap bebas menerapkan strategi yang lebih berani. Meski mendapat tantangan dari rekan-rekannya, Soros berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ia juga mentransfer dana mereka ke Quantum Fund, di mana ia berjanji akan memberikan keuntungan yang sesuai. Dan untuk mewujudkan visinya dengan Quantum, Soros segera menyadari bahwa tugas tersebut terlalu kompleks dan memakan banyak waktu untuk ditangani sendiri. Biaya peluangnya aja jika nggak fokus pada strategi perdagangannya mencapai jutaan dolar setiap hari. Nah, oleh karena itu, ia membutuhkan mitra bisnis yang dapat dipercaya, memahaminya, dan memiliki visi yang sama. Dan pilihan Soros jatuh pada Jim Rogers, seorang investor Amerika yang bergabung dengan Anhalt dan Esbler pada tahun 1970 dan dengan cepat menarik perhatiannya. Tumbuh di Theopolis, Alabama pada tahun 1940-an, Jim Rogers mengalami kesulitan besar akibat depresi yang memberinya motivasi unik. Seperti Soros, ia memiliki dorongan bawaan untuk menjadi yang terbaik. Pengalaman hidupnya sebagai investor di bidang keuangan memberinya pandangan holistik dan global yang mirip dengan Soros. Ia pun dengan cepat memahami visi jangka panjang Soros dan strategi investasi Quantum Fund menjadikan tangan kanannya ideal untuk mengembangkan visi dan kerajaannya guys. Nah, kerajaan tersebut pun berkembang pesat. Kesuksesan awal Quantum Fund sangat dipengaruhi oleh Presiden Richard Nixon. Di tahun 1971, Nixon mengubah sistem moneter dengan melepaskan dolar Amerika Serikat dari standar emas untuk meredakan kekacauan ekonomi Amerika Serikat selama resesi di tahun 1970-an akibat Perang Vietnam. Sehingga nilai dolar merosot, inflasi melonjak, dan pengangguran juga meningkat. Nah, kejutan Nixon yaitu serangkaian langkah ekonomi Nixon pada tahun 1971, terutama penghentian konvertibilitas dolar Amerika Serikat ke emas, mengakhiri sistem Bretton Woods, dan memulai sistem nilai tukar mengambang, mengubah kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dan di luar negeri. Pasar keuangan pun berubah selamanya, guys. Di tengah kekacauan tersebut, Soros dan Rogers sekali lagi menemukan cara untuk mengambil keuntungan. Mereka telah memprediksi bahwa sektor perbankan akan jatuh karena bank akan menjual banyak saham dengan harga rendah untuk bertahan dalam resesi. Nah, keduanya menunggu kesempatan momentum yang tepat. Saat kejatuhan terjadi, Soros dan Rogers membeli saham bank murah senilai jutaan dolar, menghasilkan keuntungan 50% dalam waktu kurang dari setahun, dan menambahkan jutaan dolar ke portofolio mereka. Langkah ini memicu dekade pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan selanjutnya Quantum Fund fokus pada perdagangan saham internasional. Mereka berdua yang memiliki latar belakang dan pandangan holistik dunia yang serupa memberikan Soros dan Rogers keunggulan kompetitif dalam perdagangan ini guys. Mereka sangat memahami pasar Eropa, Amerika, dan Asia, sehingga selama sisa tahun 70-an, Soros
Rogers dan tim mereka menginvestasikan jutaan dolar dalam saham Belanda, Prancis, dan Jepang dengan langkah yang semakin berani dan mengejutkan pesaing mereka di Wall Street. Perdagangan yang sukses terus berlanjut dan Soros menginvestasikan sepertiga portofolionya ke saham Jepang, perdagangan yang paling berisiko saat itu. Dan dalam waktu kurang dari setahun, Soros melipat gandakan uangnya dan menghasilkan jutaan dalam semalam. Wow. Nah, pada tahun awal 1980-an, Quantum Fund telah mengelola aset sekitar 381 juta dolar, meningkat 3.000% dari awalnya, dan angka ini belum pernah terlihat sebelumnya, sehingga Soros mencetak sejarah di Wall Street dan menuju puncak kesuksesan. Namun pada suatu malam di tahun 1986, ia menerima kabar duka dari Hongaria, yaitu ayahnya Theodor meninggal dunia. Soros sangat terkejut dan ibunya menyampaikan pesan Theodor sebelum meninggal. Ia sangat bangga pada George dan semua yang telah dicapainya. Ia telah menjadi kebanggaan keluarga dan bisa meninggal dengan tenang. Mengetahui bahwa putranya akan membawakan kedamaian bagi keluarganya, dan panggilan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Soros, memotivasinya untuk terus mewujudkan visinya bersama Karl Popper. Pada tahun 1979, di usia ke-49, Soros memulai filantropinya dengan mendanai proyek-proyek untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Ia memberikan beasiswa untuk mahasiswa kulit hitam di Universitas Cape Town dan pembangkang Eropa Timur untuk belajar di Barat. Namun, filantropinya membuatnya menjadi sasaran kelompok kanan yang menuduhnya mendukung ideologi kiri. Dan pada musim gugur tahun 1979, inflasi yang melonjak hingga 8% menciptakan situasi makroekonomi yang buruk. Di tengah kenaikan suku bunga oleh Ketua Fed Paul Volcker, Soros mencoba memanfaatkan situasi ini tetapi mengalami kerugian 80 juta dolar pada tahun 1980, kehilangan 22% dari total portofolionya. Akibatnya, separuh investornya menarik modal dan Soros memutuskan untuk rehat dari dunia keuangan. Tapi, pada tahun 1981, Soros mengundurkan diri sebagai CEO dan menunjuk James Marcus sebagai penggantinya. Marcus berhasil memulihkan kepercayaan investor dengan pengembalian 56,9% pada tahun berikutnya. Dan Soros kemudian fokus pada filantropi seperti mendukung pertukaran ide di Hongaria, mendanai kunjungan akademisi ke Barat, dan mempromosikan masyarakat terbuka di bekas blok Soviet dan Tiongkok, guys. Dan pada tahun 1992, di mana usianya mencapai 61 tahun, Soros meraih kesuksesan besar dengan menjual pound sterling Inggris pada Black Wednesday dan meraup keuntungan 1 miliar dolar, mengguncang perekonomian Inggris karena hal ini. Wow, dan keuntungan ini memberinya modal untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan filantropinya, guys. Selanjutnya, pada tahun 1993, George Soros mendirikan Open Society Foundation sebagai wadah formal untuk mengoptimalkan kegiatan filantropinya. Pendirian yayasan ini didorong oleh keyakinannya bahwa penyaluran dana yang lebih efektif kepada kelompok marginal, perolehan dukungan pemerintah, dan realisasi visi masyarakat terbuka akan lebih terjamin melalui sebuah organisasi. Dan yayasan ini lahir sebagai representasi idealisme Karl Popper dan keyakinan ayah Soros, serta wujud tekad Soros dalam menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif. Dan dalam beberapa dekade selanjutnya, Open Society Foundation berkembang pesat. Soros menginvestasikan 880 juta dolar di Central European University, di mana universitas ini didirikannya dengan tujuan menyebarkan ideologinya ke mahasiswa internasional. Dan ia juga menyumbangkan ratusan juta dolar untuk bantuan kemanusiaan, terutama bagi korban perang di Yugoslavia, dan membantu juga ribuan pengungsi, guys. Dan meski demikian, filantropi Soros menuai kritik. Beberapa ahli keuangan, jurnalis, dan penganut teori konspirasi menuduh Soros menggunakan yayasannya untuk membangun koneksi dengan tokoh penting
dan memperoleh informasi eksklusif demi keuntungannya dalam perdagangan. Sehingga pada tahun 1997, nama Soros kembali mencuat seiring terjadinya krisis finansial di Asia. Aksi penjualan bah Thailand yang dilakukannya ini mirip dengan yang pernah ia lakukan terhadap pound sterling Inggris. Dan karena hal ini, ia diperkirakan menghasilkan keuntungan sekitar 750 juta dolar. Akan tetapi guys, tindakan tersebut berdampak pada instabilitas ekonomi di beberapa negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan yang kemudian memunculkan reputasi negatif baginya di negara-negara tersebut. Wow, jadi jatuhnya selain menguntungkan juga merugikan ya guys. Selanjutnya, memasuki dekade tahun 2000-an. George Soros telah menjelma menjadi salah satu tokoh dunia yang sangat berpengaruh. Namanya mulai tercatat dalam daftar miliarder Forbes dan dikenal sebagai figur yang pernah mengguncang perekonomian Inggris dan Asia. Dengan kekayaan yang telah mencapai miliaran dolar, jaringan koneksi yang luas, serta berbagai kegiatan filantropis, Soros berhasil mewujudkan cita-cita yang pernah ia dan Karl Popper impikan. Pasca wafatnya Popper pada 1994, Soros semakin termotivasi untuk meneruskan warisan dan visi dari mentornya tersebut. Namun nih guys, seiring bertambahnya usia, kekuasaan, dan kekayaan yang dimilikinya, Soros juga menjadi sosok yang semakin kontroversial. Mulai awal 2010 hingga 2024, Soros mengalokasikan dana lebih dari 14 miliar dolar dengan fokus pada 3 isu utama, yaitu perubahan iklim, migrasi, dan keadilan sosial. Meskipun tujuan yang diusungnya tampak mulia, para pengkritik beranggapan bahwa metode yang ia gunakan untuk mencapai tujuan tersebut cenderung agresif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dan di ranah internet dan media arus utama yang udah gede banget ya guys, kelompok sayap kanan radikal menjadikan George Soros nih sebagai sasaran mereka. Menuduhnya sebagai dalang di balik aksi kekerasan di seluruh Amerika dengan tujuan membentuk pemerintahan sayap kiri. Ia juga dituduh mendanai berbagai gerakan kiri dan aksi protes seperti Black Lives Matter, serta berperan dalam kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2020 lalu. Lebih lanjutnya, ia juga dituduh sebagai otak di balik gelombang imigran yang membanjiri Eropa dan Amerika dengan tujuan mewujudkan utopia globalis. Dan pada tahun 2024, di usianya yang udah ke-93 tahun, Soros memutuskan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada putranya, Alexander Soros, untuk melanjutkan dan membentuk visinya. Ya, walaupun keputusan ini disambut dengan kelegaan oleh sebagian pihak, dan malah banyak pihak yang skeptis justru mengkhawatirkan bahwa Alexander akan bertindak lebih ekstrim dalam usahanya mengubah dunia ke arah kiri dan utopia globalis. Nah, terlepas dari berbagai kontroversi politik dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya, kisah hidup George Soros tentang perjuangan, penebusan, dan kesuksesan tetaplah mengagumkan. Dimulai dari selamat dari peristiwa Holocaust hingga hidup mandiri di usia 17 tahun, menemukan tujuan hidupnya, meraih status miliarder, dan menjadi tokoh berpengaruh yang mampu membentuk dunia sesuai keyakinannya, kisah George Soros ini akan selalu dikenang dalam sejarah keuangan dunia guys. Itulah video kali ini, terima kasih dari aku, pamit undur diri, bye!